Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita ketemu kawan-kawan ya di YouTube channel Ar-Rahman ini. Kami akan membahas sudut pandang tentang satu ini. Pembahasan sudut pandang kami sekarang di tahun 2025 atau tahun 2045 tentang munculnya sosok yang disebut dengan satu ini. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena menurut cerita, di dalam cerita Palaki atau disebut Palakiah, itu ada hitungan satu Hindu. Satu Hindu dihitung dari tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, tahun 45, berarti sekitar tahun 2025. Dan di dalam hitungan Jayabaya, ada yang disebut dengan satu abad. Satu abad berarti 100 tahun. Maka jatuhnya tahun 2045. Jadi dalam pembahasan sekarang ini, saya akan mencoba meminta sudut pandang mereka, kawan-kawan semua, tentang diperkirakan menurut mereka tahun berapa akan munculnya satu piningin. Apakah tahun 2025 ataupun 2045? Mana yang lebih pas atau mana yang lebih sesuai dengan imajinasi atau pemikiran. Saya akan mencoba untuk memperkenalkan dulu kepada kawan-kawan semua. Yang di sisi ini adalah Pak Ajis. Ini kawan saya Pak Ajis. Ini Pak Asep, Pak Hamid, ini Pak Obay. Ini kawan-kawan channel Ar-Rahman semua. Ini sengaja saya kumpulkan mereka untuk meminta sedikit pandangan mereka. Diperkirakan di tahun berapa? Apakah tahun 2025 ataupun 2045? Kita mulai ya dari Bapak Ajis dulu kali ya. Nah, menurut pandangan Pak Ajis nih. Menurut pandangan saya sih Pak, kalau mengikuti hitungan Palakiah. Palakiah, Ya. berarti menurut pandangan Pak Ajis sekitar tahun 2025. 2025. Munculnya sang satu piningin. Iya. Alasannya kenapa? Karena sekarang udah terasa banget ya fenomena alam seperti kemarau panjang, gitu ya. Terus ekonomi yang tidak stabil lagi, Pak. Jadi fase-fase itu sudah mulai Serius? ya. Oh, oke. Cuma kan sekarang kan kalau memang tahun 2025 berarti kan di situ akan terjadi disebut dengan bencana alam yang besar. Iya. Nah, apakah menurut perhitungan sudut pandang Pak Ajis bencana itu akan terjadi tahun 2024 2025? Seperti itu. Kalau rencananya tadi. Oh iya. Kalau diperkirakan sih Pak akan terjadi sih, Pak. Iya. Berarti menurut tetap pada pendiriannya, menurut sudut pandang Pak Ajis tahun 2025 kemunculannya Iya. sang satu ini. Iya. Nah, oke. Sekarang menurut pandangannya Pak Ajis seperti apa? Kalau menurut pandangan saya Pak, memang benar mengikuti perhitungan Palakiah. Palakiah berarti tahun 2025. Patokannya Pak Ajis pun sama dengan Pak Ajis. Ya. Diperkirakan tahun 2025 kemunculan satu Kemunculannya. Oke. Kalau menurut pandangan Pak Hamid? Kalau menurut pandangan saya juga nggak jauh sama teman-teman, hampir sama. Sekarang udah tanda-tandanya panas, sudah kemarau panjang gitu. Barang-barang ini ekonomi sudah tidak menentu. Jadi maksud Pak Hamid mungkin ciri-ciri yang awalnya sudah ada Pak. dan gejolak ekonominya pun sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Jadi meyakini bahwa sekitar tahun 2025 berarti hitungannya Palakiah. Ya. Satu minggu berarti. Jadi semua tentang perjalanan fasenya menuju munculnya satu piningin menurut Pak Hamid sudah selesai semua. Iya. Dan diperkirakan akan selesai tahun 2025. 2025. Jadi seperti misalnya adanya bencana yang besar, bencana besar itu pun akan terjadi sebelum 2025. Nah, Itu keyakinannya Pak Hamid. 2025 akan terjadi. Itu sudut pandangnya Pak Hamid seperti itu. Iya. Nah, kalau sekarang Pak Obay gimana sudut pandangnya? Saya juga berbeda dari pandangan kawan-kawan semua, terutama apa yang dikatakan Pak Ajis.
fase kejadian alam itu emang udah terlihat tadi kan. Oke, iya. Biasanya Normal, kalau, ya? iya, kalau ada kerusuhan bakal terjadi gitu, Pak. Jadi Biasanya bencana alam itu biasanya kalau nggak akhir tahun awal tahun. jadi tetap punya sudut pandang Sama ada perhitungan Palakia itu akan pas di tahun 2025. pas 2025. Walaupun kalau dilihat dari sisi akal pikiran, sekarang kan 2023. Berarti fase tentang sampai ke 2025 sekitar 2 tahun lagi ya. Iya. Nah, mungkin di situ terjadi banyak gejolak sesuai dengan apa yang terjadi pada cerita kita di Palakia. Di Palakia. Oke. Itu kawan-kawan ya, tadi sudah mereka cerita bahwa menurut sudut pandang mereka sepakat di tahun 2025. Dasarnya adalah hitungan Palakia 1 Windu. Yang jadi permasalahannya sekarang kawan-kawan ya, kalau dilihat dalam cerita, akan terjadi suatu kejadian alam yang cukup besar, suatu fenomena cukup besar, dan kita perhatikan belum terlihat dengan jelas fenomenanya, seperti adanya gunung yang beratus bersamaan, itu kan itu suatu bencana yang memang sudah ada ceritanya seperti itu. Nah, yang sekarang yang akan saya tanyakan kembali kepada kawan-kawan semua ya di sini, dasar pemikiran 1 Windu Palakia kalau dilihat dari kenyataan memang benar ya, pas ya, karena pas 1 Windu tahun 2025 kejadian alamnya juga sudah mulai terasa ini, baik dari kemaraunya, baik dari gejolak ekonominya, baik dari sosialnya, sudah nampak tuh, ya kan? Iya. Yang jadi permasalahan adalah 2 kejadian alam besar yang belum terlihat dengan jelas. Iya. Seperti bencana alam yang dibilang katanya tanah dan air sama rata. Ada akan dalam ceritanya seperti itu. Kemudian ada dua kubu yang berseteru. Yang satu dengan yang lainnya masih bersaudara tapi tidak berselisih paham. Iya. Nah, kalau dari cerita itu, menurut pandangan Pak Ajis, itu berarti akan terjadi sebelum tahun 2025. Bagaimana ceritanya? Iya, pasti menurut sejarah yang ini sih Pak akan terjadi di 2024. Oh, berarti tetap meyakininya. Iya. Dengan posisi sekarang 2023 sampai 2025, berarti 2024. Iya. Akan terjadi disebut dengan bencana alam yang cukup besar. Iya. Dan terjadi perselisihan cukup Iya. besar. Kalau menurut pandangan Baca gimana? Ya Bang, kalau begitu ke tahun 2023 udah kerasa Adanya perselisihan Adanya itu perselisihan ataupun juga sih. sama. Memang di antara 2024 tuh memang Karena sebelum keadaan sosial yang juga tidak menentu juga sudah bakal akan terjadi di tahun 2024. 24 terjadi Nah, keributan. apa ya Pak pendapat seperti Ya, itu? dari mulai sekarang aja udah terasa Pak. Oke. Udah mulai terasa lah, baik dari segi ekonomi, terus perselisihan antara sesama bangsa. Oh, oke. Jadi rasa nasionalisnya juga berkurang. Iya. Oke. Berarti begitu ya kawan-kawan dari cerita tadi. Bisa saya ambil kesimpulan Iya. bahwa sepakat diperkirakan, ini menurut sudut pandang ya. Iya. Menurut pandang bahwa munculnya satu ini di tahun 2025 dan bakal terjadi sebuah kejadian cukup besar, itu akan terjadi di antara tahun 2024 ke menuju tahun 2025. Seperti itu ya? Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini dari kesimpulan yang diambil tadi disepakati bahwa menurut sudut pandang kita, Iya. satu ini akan muncul di tahun 2025. Jadi tidak pada satu abad, Iya. tapi ada pada 1 Windu. Iya kan? Iya. Kesimpulan dari kesepakatan kita tentang sudut pandang bahwa mereka itu kawan-kawan saya itu percaya menurut sudut pandang mereka kemunculan satu ini di tahun 2025 dan akan terjadi suatu fenomena alam besar di tahun sekitar 2024 atau 2023 sampai ke 2024 ataupun menuju 2025. Entah itu gejolak sosialnya maupun bencana alamnya. Itu hanya sudut pandang kawan-kawan ya, jangan diambil sebuah kesimpulan pasti. Ini hanya sebuah cerita, sudut pandang sesuai dengan cara mereka memandang sesuatu. Saya rasa cukup ya? Iya. Iya. Oke. Saya rasa cukup kawan-kawan ya. Kita akhiri
dialog kita ini tentang sudut pandang kemunculan satu piningit mengikuti hukum falakiyah. Dasar-dasarnya adalah apabila ada perkataan saya pribadi atau kawan-kawan ini yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga ini cerita dapat bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk kawan-kawan semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.